Kalau kamu buka portofolio dan lihat merah di mana-mana, lalu mulai bertanya, ini cuma koreksi atau awal masalah yang lebih besar, kamu tidak berlebihan. IHSG memang sedang tertekan dan ketika lembaga seperti Moody's memberikan outlook negatif ditambah isu tarif dagang US dan isu ekonomi dalam negeri, banyak investor langsung bereaksi emosional. Video ini penting kamu tonton sampai habis bukan untuk menebak arah pasar, tapi untuk memahami strategi rasional yang justru relevan saat market bearish. Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Wajar loh kalau kamu merasa cemas. Karena saat ini market sedang dipaksa bereaksi terhadap hal-hal di luar kendali kita. Seperti ada penilaian Moody's dan kebijakan tarif dagang dari Amerika atau US ya. Rasa takut muncul ketika kita merasa kehilangan kendali atas investasi saham kita. Dan di video ini, saya ingin membantu kamu mengambil kembali nih kendali tersebut melalui data-data yang objektif. Di video ini, aku akan bantu kamu melihat gambaran besarnya agar tidak terjebak dalam kepanikan massal. Kita akan bedah pertama, memahami apa di balik negatif outlook Moody's dan sentimen tarif US. Agar kamu tahu ini masalah sementara atau permanen. Yang kedua, kesalahan umum. Mengapa kok banyak investor itu justru kayak bakar uang di saat bearish market? Ya, bisa jadi karena strateginya keliru. Dan yang ketiga, langkah konkret mengelola portofolio agar investasi kamu tetap terjaga di tengah badai pasar 2026. Langkah pertama untuk tetap tenang adalah dengan memisahkan mana berita yang sekedar noise dan mana data yang benar-benar krusial bagi portofolio kita. Mari kita masuk ke bagian pertama, memahami konteks dan data pasar. Sebelum kita bicara strategi nih, kita perlu luruskan dulu nih konteksnya. Karena keputusan investasi yang buruk itu hampir selalu lahir dari pemahaman yang setengah-setengah. Mulai dari kondisi indeks harga saham gabungan atau IHSG saat ini. Nih ya, lagi enak-enaknya naik nih, IHSG uptrend nih, tiba-tiba terjadi gap down. Waktu itu karena Moody's mengubah outlook menjadi negatif dan ada rebalancing dari MSCI. Banyak orang yang salah paham, Moody's itu tidak menurunkan rating investasi Indonesia. Rating kita itu masih di Baa2 atau investment grade. Tapi mereka mengubah outlook dari yang tadinya stabil menjadi ke negatif. Analoginya gini, itu seperti rapot sekolah. Nilainya masih bagus, tapi gurunya udah kasih catatan. Hati-hati ya, semester depan bisa turun kalau cara belajarnya nggak dirubah. Lalu, kenapa kok IHSG-nya turun? Pasar bereaksi itu karena Moody's menyoroti ketidakpastian transisi kebijakan dan pengelolaan utang negara. Dan selain itu, gap down terjadi karena kemarin sempat MSCI memperketat aturan free float atau jumlah saham yang beredar di publik. Banyak saham-saham raksasa di Indonesia yang free float-nya dianggap terlalu kecil atau bermasalah secara transparansi. Jika MSCI mengeluarkan saham-saham tersebut dari indeks mereka, maka semua fund manager besar di seluruh dunia itu juga ikut menjual saham tersebut secara bersamaan. Nah, penjualan massal di satu waktu inilah yang menciptakan lubang harga atau namanya gap down. Kita lanjut ceritanya ya. Nah, setelah gap down turun ke bawah itu, IHSG itu masih berusaha naik dong. Tapi trennya sempat tertahan juga karena adanya apa? Ternyata ada berita Mahkamah Agung Amerika Serikat itu membatalkan kebijakan tarif. Dan Trump terapkan atau tetapkan tarif 15%. Nah, sentimen kedua datang dari Amerika, adanya pembatalan tarif resiprokal yang sebelumnya sudah diharapkan bisa menguntungkan eksportir kita. Ini justru jadi tanda tanya besar. Ini sektor komoditas seperti CPO dan nikel gitu ya, serta sektor tekstil kita yang jadi tertekan gitu. Investor asing itu pengennya ya cabut dulu sementara deh, sampai ada kepastian aturan dagang yang baru. Sepanjang bulan Februari, kita juga lihat aksi jual bersih atau net selling asing yang cukup masif ketika gajah-gajah atau investor besar itu pada keluar dari pintu yang sempit secara bersamaan. Harga saham, terutama yang berkapitalisasi besar, itu tertekan alias turun gitu. Inilah kenapa IHSG seolah kayak nggak punya tenaga gitu untuk naik. Tekanannya bukan sekedar teknis, tetapi ada juga kekhawatiran fundamental dari pemilik modal-modal besar. Oke, kalau sampai di sini konteksnya udah mulai jelas belum? Silahkan klik dulu supaya saya tahu nih kalau kita pembahasannya relevan.
Nah, ketika konteksnya tidak dipahami dengan benar, banyak investor justru mengambil keputusan yang salah. Bagian berikutnya, kita akan bahas kesalahan paling umum yang membuat investor justru bakar uang saat market bearish. Ketika IHSG merah dan berita negatif bertebaran seperti yang kita bahas di bagian sebelumnya, insting manusia biasanya mengambil alih logikanya. Nah, inilah 3 kesalahan fatal yang paling sering aku temui dan mungkin salah satunya sedang kamu rasakan sekarang. 1. Panic selling tanpa alasan fundamental. Kesalahan pertama adalah menjual karena takut, bukan karena analisa. Banyak investor retail yang akhirnya buang barang hanya karena melihat harganya turun. Padahal perusahaan atau emiten yang mereka pegang tidak punya hubungan langsung dengan isu Moody's, MSCI, atau juga tarif Amerika. Ya, mereka ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan gajah yang keluar, padahal tujuan investasinya berbeda. Ingat ya, loss itu baru nyata kalau kamu klik tombol sell. Yang kedua, menangkap pisau jatuh atau catching the falling knife. Ini malah kebalikan dari panik. Kesalahan kedua ini malah terlalu berani. Banyak yang melakukan average zone, atau nambah muatan terlalu cepat hanya karena merasa harganya sudah murah secara psikologisnya dia. Padahal, saat ada sentimen makro seperti kebijakan Trump atau prospek negatif dari negara, harga murah bisa jadi jauh lebih murah lagi, betul? Tanpa strategi money management dan asset allocation, peluru kamu itu bisa jadi habis sebelum pasar benar-benar menyentuh dasarnya. Aku rekomendasikan supaya kamu boleh melakukan average down jika 1. Tidak terjadi perubahan negatif secara fundamental perusahaannya. Oke? Kedua, margin of safety atau MOS, diskonnya masih terjaga. Contoh, MOS yang aku pakai itu minimal 35% dari harga wajar perusahaan. Bobot sebuah saham itu masih di bawah aturan portfolio. Misal, aku nih ya, maksimal bobot satu emiten itu 30% dari portofolio. Oke, jadi tidak lebih dari itu. Sekali lagi, angka-angka tadi itu bukan aturan baku ya, tapi contoh kerangka berpikir yang aku gunakan agar keputusan tetap terukur. Nah, yang ketiga, berhenti memantau dan pasrah atau the ostrich effect. Ini nih yang paling bahaya teman-teman. Karena kamu takut lihat portofolio merah, kamu justru nutup aplikasi dan nggak mau lihat lagi gitu, nggak mau tahu lagi gitu. Kamu berharap keajaiban datang, padahal market bearish adalah waktu yang terbaik untuk melakukan review portofolio. Mungkin ada saham-saham yang fundamentalnya memang sudah nggak bagus karena kebijakan tarif tadi dan harus segera dipangkas agar tidak menyeret atau membuat investasi menjadi rugi seluruhnya. Oke, sampai di sini. Jujur aja nih, apakah ada di antara kamu yang sedang terjebak di salah satu poin tadi? Silakan tulis di kolom komentar supaya kita sama-sama saling belajar. Oke? Tapi tenang, bukan finansialku namanya. Kalau tidak kasih jalan keluar. Setelah kita tahu konteksnya dan sadar akan kesalahannya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kamu tunggu. Strategi inti untuk menghadapi badai pasar 2026. Berikut ini 3 strategi inti yang aku terapkan agar investasi tetap tangguh menghadapi badai ini. 1. Cash is king. Amankan likuiditas. Di tengah bearish market, memiliki cash adalah sebuah kemewahan. Jadi jangan habisin seluruh peluru kamu untuk average down sekarang atau di dalam satu waktu. Strategiku adalah pegang porsi cash, ya, at least ada 20-40% dari portofolio cash. Cash ini bukan berarti kita takut ya, tapi kita sedang nunggu momentum diskon besar yang biasanya terjadi saat market sudah mulai menerima ekspektasi sehingga terjadi tanda-tanda rebound. Ingat, sabar adalah bagian dari investasi. Yang kedua, rotasi ke sektor. Sementara ini, coba fokuskan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki strong domestic demand. Contohnya adalah sektor-sektor consumer non-cyclical. Ya, bisa jadi perbankan besar yang memang memiliki ekosistem kuat di Indonesia. Cari aja perusahaan-perusahaan dengan cash flow yang sehat dan memang rutin bagi dividen. Yang ketiga, fokus pada valuasi, bukan cuman harga. Jangan beli saham hanya karena harganya turun dari 1.000 ke 500. Harga 500 bisa jadi masih mahal kalau memang valuasinya memburuk. Nah, salah satunya kamu dapat menggunakan indikator seperti price to earning ratio atau PER atau juga price to book value PBV dibandingkan dengan rata-rata historisnya. So, ingat, kita ingin membeli bisnis yang bagus di harga yang masuk akal atau yang reasonable ya. Bukan cuma sekedar beli barang murah yang memang kualitasnya bisa jadi buruk. Kalau kamu butuh bantuan review investasimu, kami di Finansialku punya program pendampingan investasi saham.
Kamu akan mendapatkan bocoran saham apa yang dibeli, kenapa beli di harga berapa porsinya, dan dibantu monitoring perkembangan investasinya. Tentunya nggak gratis, dan nggak semua orang bisa join, karena memang ada keterbatasan slotnya. Sekali lagi, kami tidak mengelola investasi kamu karena kami bukan perusahaan manajer investasi. Kami memberikan advice dan dibantu oleh seorang berlisensi penasihat investasi. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut mengenai program pendampingan investasi saham, caranya hubungi aja nomor berikut ini. Atau boleh juga WhatsApp atau ke link berikut ini. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin finansialku apa itu program pendampingan, apa yang akan kamu dapat, dan berapa biayanya. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham.